Halo semuanya. Uh, Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi, sebenarnya bukan materi, jawaban UTS seperti yang sudah dibagi oleh Pak Hafiz di hari Jumat kemarin di kelas ekonomi manajerial. Yang dimana pada sistem UTS kali ini kita mahasiswa disuruh membuat seperti video yang dimana kita menjelaskan materi jawaban UTS kita pada suatu PPT yang sudah kita bikin. Nah, sebelum kita masuk materinya, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama Raditya Balauling dengan NIM akhir 767. Oke. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, yang dimana pada soal pertama yaitu fungsi permintaan. Nah, pada soal pertama ini kita diberi fungsi permintaan barang X, yang dimana fungsinya itu QD sama dengan 500 dikurangi 3 PX dikurangi 2 PY dikurangi 0,05M ditambah 4A. Nah, yang dimana ini adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit. PX dan PY ini adalah barang X dan Y dalam berupa ribuan rupiah. Nah, M ini adalah pendapatan konsumen dalam juta rupiah dan A adalah biaya iklan dalam juta rupiah. Nah, nilai yang diberikan itu adalah PX sama dengan 235,4 PY sama dengan 275, pendapatan M sama dengan 40 juta dan iklan A sama dengan 500 juta rupiah. Oke, seperti yang ada di dalam PPT tersebut, kita langsung masuk slide selanjutnya. Oke. Kemudian kita masuk slide selanjutnya. Kita substitusi ke dalam rumus QD sama dengan 500 min 3 tanda kurung 235 dikurangi 2 kurung 275 dikurangi 0,05 dalam tanda kurung 40 ditambah 4 dalam tanda kurung 500. Nah, hasilnya adalah QD atau 968.000 unit. Artinya barang X yang diminta satu konsumen itu sebanyak 968.000 unit. Oke, kita langsung masuk selanjutnya. Selanjutnya di sini kita menganalisis koefisien. Nah, koefisien ini bernilai negatif min 2. Artinya ketika harga barang Y naik, permintaan X justru turun. Jadi barang X dan Y ini adalah barang komplementer. Nah, koefisien pendapatan M juga negatif, yang dimana negatifnya itu minus 0,05. Artinya ketika pendapatan naik, permintaan barang X justru turun, maka barang X termasuk barang interior. Nah, seperti yang ada di PPT kali ini yang sudah saya jawab. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya, yang dimana ada kasus usaha kopi. Nah, soal kedua ini membahas usaha kopi siap minum. Diketahui harga awal dari usaha kopi ini Rp25.000 dengan penjualan 200 gelas per hari. Nah, setelah harga diturunkan menjadi Rp20.000, penjualan naik menjadi 250 gelas per hari. Nah, di sini kita akan menghitung elastisitas harga permintaan menggunakan metode midpoint. Oke. Nah, rumus elastisnya yaitu ED sama dengan segitiga Q atau rata-rata Q tanda kurung segitiga P atau rata-rata P. Nah, yang dimana hasilnya adalah ED sama dengan min 1. Artinya permintaan bersifat unitary elastis. Nah, ini berarti ketika harga berubah, presentasi perubahan jumlah barang yang diminta itu sama besar dengan perubahan suatu harga. Oke. Kita langsung ke slide selanjutnya, di mana ada dampak perubahan harga. Nah, dengan harga 25.000 dan 200 gelas seperti yang ada di PPT dan soal, total pendapatan itu senilai 5 juta setelah harga turun jadi 20.000 dengan 250 cup atau gelas. Nah, total pendapatan juga senilai 5 juta. Jadi karena elastisitasnya unity, total pendapatan tidak akan berubah. Oke. Lanjut,
Soal ketiga, membahas kasus konsultasi bisnis di industri mebel. Nah, di dalam data ini menunjukkan revenue per tahun 132 miliar, EBITDA-nya 45% dan laba bersihnya 10% per tahun. Nah, margin laba diprediksi turun itu akan menjadi 7%. Aset kas perusahaan tuh malah sebesar 50 miliar rupiah. Oke, cepat aja. Kemudian selanjutnya yaitu ada alternatif strategi, yang dimana kalian tuh mempertimbangkan beberapa alternatifnya. Contohnya seperti yang pertama, melikuidasi perusahaan sepenuhnya, kemudian yang kedua meningkatkan jumlah tim pemasaran untuk menaikkan revenue sebesar 20%. Kemudian membeli suatu perusahaan kompetitor seharga 40 miliar dengan payback periode 15 tahun. Oke. Kemudian yang keempat, kita menginvestasikan semua kas itu ke dalam bisnis baru. Nah, tugas kita ini adalah memilih alternatif terbaik atau alternatif mana yang bisa berdasarkan analisis keuangan tersebut. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal analisis keuangan, dari perhitungannya ini, laba bersih saat ini tuh sekitar 13,2 miliar. Dan jika turun dari 7%, maka laba bersih tinggal 9,24 miliar. Artinya, ada potensi kehilangan laba sekitar 3,96 miliar per tahun kalau nggak salah. Nah, jika membeli kompetitor seharga 40 miliar dengan payback 15 tahun, maka dibutuhkan tambahan pendapatan sekitar 2,67 miliar per tahun. Nah, jika kas ini memiliki 50 miliar, maka diinvestasikan ke obligasi dengan kupon 9%, bisa menghasilkan 4,5 miliar per tahun secara pasif. Oke. Analisis alternatifnya, hasil analisisnya itu likuidasi tidak disarankan karena menghilangkan potensi keuntungan. Nah, menambahkan tim pemasaran berpotensi meningkatkan revenue 20% menjadi sekitar 158 miliar. Yang dimana akuisisi komputer ini sangat menarik, tetapi harus ada sinergi nyata agar payback-nya itu bisa 15 tahun tercapai. Nah, investasi ke obligasi ini memberikan arus kas yang aman tanpa risiko operasional. Oke. Kita masuk ke slide selanjutnya, di mana ada rekomendasi akhir. Nah, dari rekomendasi saya ini, yang pertama itu ada pertahankan bisnis utama, jangan dilikuidasi. Kemudian ada investasikan 50% kas ke obligasi. Nah, kenapa sih kita harus menginvestasikan 50% kas ke obligasi? Itu karena agar mendapatkan bunga pasif sekitar 2,25 miliar per tahun. Oke. Kemudian yang ketiga, tingkatkan tim pemasaran secara bertahap untuk uji efektivitas. Targetkan dalam sebuah tim itu mempunyai revenue naik 20%. Nah, keempat, pertimbangan akuisisi kompetitor hanya jika analisis dua diligence menunjukkan sinergi yang sama-sama kuat. Frameworknya yang digunakan yaitu SWOT, payback period, dan financial ratio analysis. Oke. Kali ini kita masuk dari kesimpulan 3 soal ini, yang dimana barang X ini bersifat komplementer dan inferior. Nah, permintaan kopi bersifat unitary elastis sehingga total pendapatan tidak berubah-ubah. Nah, dalam kasus ekspansi usaha ini, strategi terbaik menurut saya adalah mengombinasikan investasi sama dan mengembangkan pemasaran bertahap agar satu strategi itu bisa aman. Nah, mungkin itu aja jawaban yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya ini. Semoga bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.